Setelah tertunda selama 2 tahun, pengerjaan smelter grade Alumina Refinery oleh PT Borneo Alumina Indonesia menunjukkan progres 22%. Ditargetkan pada akhir tahun ini, proyek smelter bisa selesai hingga 80%. Mulai Juni, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi PT Bintan Alumina yang memproduksi bauksit menjadi bahan setengah jadi berupa smelter grade alumina. Presiden menyatakan hal ini saat mengunjungi Kepulauan Riau kemarin. Saya sekarang datang ke Bintan khusus melihat bagaimana pembangunan PT Bintan Alumina Indonesia, ya ini, dan saya kaget ternyata sudah segede ini. Padahal baru Pak Santoni tahun 2018 Pak, cepat sekali. Ini yang kita kejar ya seperti ini. Kan kita hitung lagi, kapan kita akan stop ekspor raw material boksit, bahan mentah boksit, enggak, stop. Karena di Bintan sudah ada pabriknya, di Bintan sudah ada industrinya, supaya kita dapat nilai tambah. Pemirsa, bauksit menjadi perbincangan utama setelah Presiden resmi mengumumkan pelarangan ekspor biji bauksit per Juni 2023 dan fokus untuk hilirisasi dalam negeri. Namun ketika peralihan atau switching pelarangan dan fokusnya proses seluruhnya dalam negeri, maka kita akan berbicara mengenai persiapannya seperti apa dalam segala sisi termasuk kapasitasnya. Selengkapnya kita simak datanya berikut ini pemirsa. Kita akan langsung masuk data yang pertama. Tapi sebelum kita bicara soal hilirisasi, pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengenal biji bauksit dan juga manfaatnya terlebih dahulu. Jadi biji bauksit itu merupakan batuan yang mengandung 3 mineral utama dan juga berkaitan dengan mineral silikat dan biasanya dijadikan bahan baku untuk nantinya outputnya adalah aluminium. Tapi juga bisa diolah untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik, dan juga plastik filler. Bahkan bisa juga kita lihat bersama dikembangkan menjadi aluminium yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik. Bauksit juga menjadi salah satu material untuk membuat pembangkit energi baru dan terbarukan. Dengan potensi inilah kita simak bersama membuat pemerintah menerapkan rencana pelarangan ekspor bauksit dan fokusnya menggenjot hilirisasi dalam negeri. Hal ini juga berangkat dari potensi penaikan pendapatan negara. Kita lihat yang paling atas di sini, dari 21 triliun potensinya bisa menjadi 62 triliun rupiah. Tentu ini akan meningkatkan pendapatan negara secara menyeluruh. Selanjutnya kita simak untuk data berikutnya. Yang juga menjadi pertanyaan bersama pemirsa adalah ketika seluruh proses penambangan, pengolahan, pemurnian, dan selanjutnya dilakukan, maka siapkah kemudian industri pengolahan dan kapasitasnya? Kita simak datanya pertama pemirsa, bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah ada 4 unit kapasitas olahan aluminium di sini yang kita lihat bersama sudah ada untuk pengolahannya. Tapi juga satu sisi ada 8 fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan. Nah, kapasitasnya itu kalau kita bicara mengenai persiapannya, diprediksi 8 fasilitas tambahan ini akan bisa memuat ataupun mengakomodir 27,41 juta ton per tahunnya. Dengan kurang lebih rincian itu kapasitas produksi itu bisa mencapai 4,98 juta ton per tahunnya. Jadi memang Indonesia atau pemerintah sudah siap-siap di sini untuk menggenjot adanya produksi dalam negeri, pengolahannya juga, dan juga persiapan dalam segi kapasitas. Karena tenggat waktunya juga tidak terlalu lama, artinya hanya 6 bulan sampai menuju Juni 2023. Nah, selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan jika cadangan bauksit Indonesia itu sangat besar. Bahkan besarannya itu bisa mencapai 3,2 miliar ton. Dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 juta ton. Ini pun juga bisa memenuhi masa ketahanan antara 90 sampai dengan 100 tahun. Saya tulis di sini 2099. Selain itu juga fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan ini memiliki input sebesar ataupun kapasitas input sebesar 27,41 juta ton. Dengan kapasitas kurang lebih mendekati 5 juta ton atau detailnya 4,98 juta ton. Selanjutnya, kita lihat juga pemirsa,
Secara ekspor, sebenarnya Indonesia juga mencatatkan kinerja yang cukup apik. Melansir data dari Bank Indonesia, volume ekspor bauksit pada tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat secara signifikan. Meski secara data 2021 itu sempat berkurang. Tapi dalam segi nilai kita terus mengalami peningkatan. Kita lihat bersama dalam sisi nilai ekspor peningkatan pada tahun 2017. Ekspor bauksit itu tercatat ada di 66,43 juta dolar atau setara dengan 1 triliun rupiah dengan asumsi kursnya itu 15.600 US dollar. Namun kemudian pada tahun 2021 nilai ekspor bauksit kian meningkat hingga 628,2 juta dolar atau 9,7 triliun. Artinya apa? Peningkatan di sini permintaan secara global pun juga cukup meningkat sehingga value-nya bisa dikatakan semakin meningkat. Selanjutnya kita simak bersama pemirsa. Kembali akan saya tunjukkan juga dalam segi nilai total untuk yang kita lihat bersama apa yang bisa kita dapatkan di sini pemirsa. Nah, tentunya dengan adanya pemokuskan ataupun fokus di dalam negeri, nilai ekspor nikel ini sebesar tahun 2014 itu adalah 17 triliun rupiah atau setara dengan 1,1 juta US dollar. Tapi kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya di tahun 2021 demand-nya semakin tinggi, melonjak juga menjadi 326 triliun rupiah atau setara dengan 20,9 juta US dollar atau kurang lebih kalau saya kalikan di sini ada 19 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan prediksinya pada akhir 2022 semakin meningkat, bahkan ekspor nikel pun juga diprediksi bisa tembus untuk value-nya atau nilainya adalah 468 triliun rupiah di sini. Tapi kalau kita lihat bersama sebenarnya Indonesia itu sudah ada atau belum? Sebenarnya smelter pengolahan ini sudah ada di Indonesia. Tapi selama ini dari mentah untuk pengolahannya itu kemudian diekspor ke Jepang. Kemudian barang jadinya diimpor lagi oleh Indonesia untuk diolah menjadi barang jadi. Artinya kita membeli lagi, kemudian ada pengeluaran lagi, itu pun yang akhirnya berusaha untuk ditekan oleh pemerintah. Dan pengenalan ini pula yang tentunya menjadi pertanyaan bersama. Bagaimana kemudian pengaruhnya pada negara importer. Meski secara global Indonesia menyumbang 4% cadangan bauksit global dan siapakah secara teknis dalam negeri ini untuk bisa mempersiapkan itu. Itu yang kita nantikan juga bagaimana untuk bahasan selanjutnya, bagaimana persiapan selanjutnya yang akan kita nantikan bersama dalam tenggat waktu hingga Juni 2023. Coba dilihat, kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022, kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Menteri perdagangannya siapa coba? Menteri perdagangannya siapa? Jawab. Bapak Zulkifli Hasan. Ini nanti akan lebih gede lagi nih tahun ini mungkin. Saya nggak bisa memperkirakan, tetapi bahwa tahun 2022 surplus kita 54 miliar US dollar. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun.